yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin amatan kafatan. Susun muallif kitab Rukunan, anallah yataghashshahum birrahma wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitabnya ambil dulu ini. Baca lagi suratul Fatihah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah lindungi diri keluarga kita dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah. Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit keluarga kita yang zahir, yang batin, yang saat ini sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keturunan kita yang lagi pada sekolah, lagi pesantren, lagi kuliah, Allah kasih ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Jadi anak keturunan yang berguna, berbakti bagi nusa, bangsa, agama dan orang tua. Diri dan keluarga kita yang lagi pada kerja, lagi usaha, lagi dagang, Allah kasih rezeki yang banyak, yang lancar, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ada pulpennya kayaknya Ustaz, ntar ada tandanya. Dicoret. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Allah. Antal alimu wa qad wajjahtu ya amali ila rajaika wajhan sa'ilan wa yada. Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halaman 40. Bener apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kembali kita bisa taklim. Khusus pengurus masjid yang saya hormati, ketua masjid beserta jajaran pengurusnya. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kemarin tanggal 6 Juli. Allah kembalikan saya ke Indonesia dengan membawa 650 jamaah pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji. Semoga yang berangkat Allah terima amalnya jadi haji mabrur. Kita yang ngedengerin, yang tahu berangkat haji, mudah-mudahan
besok kita bukan tahu lagi, tapi kita ngalamin berangkat haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau berkehendak. Nanti caranya Allah punya aturan. Tugas kita usaha aja, usaha. Caranya ntar Allah yang punya aturan. Kita bahas dulu ini jamaah, lafaz niat sembahyang sunat sebelum subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz niat sembahyang sunnah sebelum subuh, qobliyah. Adapun sesudahnya tiada harus, nggak ada maksudnya. Habis subuh ada sholat lagi nggak? Nggak ada. Ntar kalaupun ada jarak gitu baru kemudian sholat sunat isyraq. Tapi enggak kemudian habis sholat subuh itu ada, enggak. Mudah-mudahan bapak-bapak sholat subuh bapak-bapak tidak bareng dengan sholat duha. Kalau orang yang sholat subuh bareng sama sholat duha berarti sholat subuhnya jam 7 terus kamarnya ditutup hordengnya, jadi kelihatan gelap gitu. Ya. Ini Pak, 2 rakaat sebelum subuh ini jamaah, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih utama dari dunia beserta isinya. Walaupun ulama kemudian berbeda pendapat tentang sholat sunnah fajar itu yang mana. Itu jamaah. Maka kalau melihat dari literatur sejarah, maka pun sampai hari ini orang Arab nyebutnya bukannya sholat subuh, mereka nyebutnya sholat fajar. Makanya kalau bapak-bapak suka atau bapak pernah umroh, biasanya itu keluar kita dari Masjid Nabawi itu ada jadwal, itu zuhur, asal, maghrib, isya, fajar, nggak subuh nggak. Maka ulama itu banyak yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rakaatani qoblal fajr itu 2 rakaat sebelum subuh, yaitu qobliyah subuh. Dikejar itu Pak. Ada orang yang dia sholat subuhnya di masjid tapi sholat sunnahnya di rumah, nggak apa-apa, afdol itu. Silakan. Usolli sunnatas subhi. Aku niat sholat sunnah subuh. Rakaataini, 2 rakaat lillahi ta'ala. Suka ada juga yang menyebutkan usolli sunnatas subhi qobliyatan. Gitu. Rakaataini lillahi ta'ala. Macam-macam. Udah sholat, rasanya Pak kalau umur udah 50-60 mah, apalagi yang 60 jamaah, biasanya mah kalau udah jam 3 mah bangun bapak-bapak, 70 pada bangun jam 3. Kadang-kadang suka mikir gitu jamaah, ya Allah masih hidup ya, alhamdulillah masih hidup. Penting ini Pak di waktu subuh ini. Nanti akhirnya ada keutamaan-keutamaan di waktu subuh sampai kemudian nanti as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh itu mencegah rezeki. Di keutamaan subuh nih jemaah. Tidur di waktu subuh mencegah rezeki. Yang aturan rezekinya ada, akhirnya bahasa orang kampung rezekinya dipatok ayam. Itu bahasa orang kampung.
Kalau bapak orang perumahan nggak ada dipatok ayam karena nggak ada yang miara ayam. Gitu. Kalau di kampung kan zaman dulu orang pada miara ayam. Jalan bapak-bapak jangan tidur, jangan usahain jangan tidur. Jalan dulu sekira-kira udah lewat waktu subuh, kalau emang terpasang nggak kuat banget baru deh tidur. Itu jangan. Biar rezeki itu ya ada terus. Sekali lagi bapak-bapak, tugas kita itu adalah usaha. Cara nanti Allah mendapatkannya bukan urusan kita. Ada orang pengen berangkat umroh, sampai pensiun kagak umroh, tapi dia selalu berdoa, dia kumpulin duit ya emang nggak bisa banyak, tapi waktunya umroh aja tuh. Dari mana? Anaknya tahu-tahu ngongkosin. Artinya tujuannya tercapai, cara bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita ikhtiar aja. Dimanapun tugas kita ikhtiar. Nggak usah takut bapak-bapak, rezeki ntar Allah kasih. Saya salut pak sama orang yang jualan bensin literan, tapi jualnya di samping pom bensin tuh. Pom bensin, di sampingnya dia jualan bensin literan. Ada lagi Yuyu nantang raksasa di depan Alfamart, dia bikin warung 24 jam. Kalah Alfamart sama dia, ditantangin pak, hebat. Sampai di situ tuh pak, analisa ekonominya itu sangat simpel. Iya, kalau dia ke Alfamart kan nggak ada, udah langsung ke warung. Kalau dia ke Alfamart kemahalan, ada ke warung. Beli tolak angin di minimarket, entah itu Alfamart, Indomaret, bapak-bapak, belinya satu biji apa satu pak? Hah? Satu pak. Kalau di warung bijian, udah. Sementara kita butuhnya satu pak apa satu biji? Satu biji, ya udah. Gitu. Ya Allah, 24 jam itu warung, kecuali hari kiamat setengah hari. So, rezekinya ada pak, nggak takut. Padahal analisa ekonominya nggak bener. Masa di samping pom bensin jualan bensin literan, belinya di sini lagi, kayak orang ledek ini, beli di sini, ditaruh di motor yang gede tangkinya, dia muter, taruh di sini, dia jualan aja di samping. Itu pak operator pom bensin, duitnya main banyak-banyakan sama ini, ayo. Ini mah orang yang jualan pak, celana pendek ke kaos, tapi duitnya ayo main banyak-banyakan sama operator pom bensin, banyakan dia kemana-mana, nggak takut. Rezeki itu jamaah, tapi ikhtiar. Nah, mulai keberkahan itu ambil di waktu subuh pak. Di waktu subuh. Usaha indah kalau subuh mah jamaah. Kalau bisa berjamaah ya alhamdulillah. Kalau ingat dulu ya bapak-bapak, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bapak sholat subuhnya aja udah pakai seragam. Ya rata-rata tuh dulu pakai seragam. Habis sholat subuh, ciao ke Jakarta. Sekarang seragam apaan? Udah pada pensiun. Saya di sini dari tahun 2012. Dulu bapak-bapak masih keker-keker. Ya sekarang sih alhamdulillah jemaah. Ya lumayan sehat dah gitu. Dulu giginya pada rata banget. Sekarang udah kayak gawang jemaah. Dunia jemaah nambah terus. Iya, dunia.
Tapi jamaah yakinkan ketika bapak mungkin sudah pensiun tapi subuh bapak cari karunia, caranya Allah punya aturan. Bisa jadi duitnya nggak langsung ke bapak tapi ke anak. Nah gitu. Ini orang saya udah pensiun. Nah itu saya pensiun swasta lagi dapat pesangon doang. Ntar ke anak pak, Allah punya aturan. Habis subuh bapak kalau emang nggak olahraga zikir dulu, pembuka rezeki. Ada orang baca surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Kahfi. Tambah lagi tuh kalau begitu tuh. Dia baca habis subuh semuanya. Rezekinya banyak. Enggak melalui dia, dari anak. Pokoknya tugas kita usaha, caranya Allah punya aturan, bukan urusan kita itu. Lanjut, lafadz niat sembahyang sunnah gerhana bulan, namanya sholat khusuful qamar. Khusuful qamar. Usolli sholatal khusufi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat gerhana bulan 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau gerhana bulan namanya khusuf, kalau gerhana matahari namanya kusuf. Yang satu pakai kho, yang satu pakai kaf. Usolli sunnatal kusufi, lafadz niat sembahyang sunnah gerhana matahari. Usolli sunnatal kusufi rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah kusuf, aku niat sholat kusuf, sholat kusuf 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala. Tidak disebutkan kusufus syamsi, karena kusuf itu ya udah pasti samsi, gerhana itu ya pasti gerhana matahari. Mudah-mudahan Pak di Asalam pernah ngalamin Bapak sholat sunnah gerhana matahari atau sholat sunnah gerhana bulan. Pernah di sini pernah ya? Nah, bagus ya. Karena sholat ini rada lain. Dia ini baca surahnya 2 kali, baca fatihahnya 2 kali, baca surahnya 2 kali, sujudnya 2 kali, gitu. Iktidalnya 2 kali, tapi ya setelah itu yang kedua dia sujud. Agak lain ini kalau sholat gerhana. Berikutnya, lafadz niat sembahyang sunnah minta hujan. Usolli sunnatal istisqa. Istisqa itu minta hujan. Dulu sahabat kekeringan jamaah, sampai mereka minta kepada Rasulullah agar di Madinah itu Allah kasih hujan. Iya, Allah kasih hujan. Ini kebun udah pada kering, hewan juga udah pada kurus. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak jamaah untuk sholat istisqa. Satu riwayat Rasulullah ketika selesai sholat istisqa hujannya banyak jamaah. Dari mulai kering, senang itu sahabat ada hujan. Lama-lama bingung. Ya Allah, ini hujan kagak berhenti-berhenti. Kenapa? Kalau hujannya enggak turun kekeringan, tapi kalau hujannya enggak berhenti-berhenti lah kebanjiran. Sampai ketika hujan itu turun, Rasulullah berdoa, Allahumma hawil na la alaina. Ya Allah, itu hujannya di sebelah sana aja, diiniin gitu. Jangan di kita, jangan full di kita. Sebab kalau full di kita jamaah, itu kambing pada kurus. Ntar kalau full-fullan hujan juga lah pada nganyut itu kambing, hilang-hilang juga. Allahumma hawilna la alaina.
Ya Allah. Di Klender konon katanya ada ulama yang mampu untuk menahan hujan. Iya. Jadi setelah selesai sholat, dia tahu hujan ini akan menghambat orang yang dagang dan yang kerja. Beliau baca doa. Dan subhanallah jamaah, itu hujannya berhenti. Ya kalau orang sekarang kan tetap kritis. Jangan-jangan berhentinya karena pas kebenaran aja. Habis baca Fatihah emang pas mau berhenti gitu. Ya namanya dunia sekarang, gara-garanya orang ngomongnya suka ketinggian sih, nggak jelas ceritanya. Jadi akhirnya jadi bahan ledekan. Di Cirebon jamaah ada ulama yang ketika Belanda datang dengan kapalnya, kapal terbang, orang pada nembakin, beliau nggak pakai nembak, cukup pakai kacang. Yes. Jatuh itu kapal. Dulu kita percaya, tapi jangan coba-coba anak kita sekarang percaya. Maka neranginnya, ada ulama yang mampu ketika kapal itu lewat, dia lempar kacang. Pas kebetulan bahan bakarnya habis, maka jatuh itu pesawat, gitu. Baru dia percaya dah tuh, gitu. Iya, dilempar kacang, pas bahan bakarnya habis, ya jatuh itu pesawat, gitu. Nggak salah itu kayak itu. Gitu. Kita tidak percaya, nggak dosa sih, gitu. Nggak dosa. Percaya juga nggak musyrik, tapi juga percaya terhadap sesuatu yang di luar dari naral juga hati-hati Pak. Sebab jangan sampai ada orang-orang yang dia ketika bingung mencari rezeki ke sono kemari, dagang susah, akhirnya dia main doa untuk ngedapetin duit. Pak, kalau semata-mata doa mah duit kagak bakalan datang Pak. Iya. Jangankan level jamaah, level ustadz juga kalau doa mulu nggak bakalan. Ustadz maaf Ustadz, tolong hadir ya, ntar malam ada Nijuari, ana mau berzikir, biar Allah ntar kasih rezeki. Gitu. Oh nggak bisa, datengin Ustadz, datengin Nijuari, datengin 40 hari, datengin orang awinin, datengin. Itu rezeki ente kali ada di situ. Selain dapat berkat 2, kue bolu 1, sama buah handa itu yang di depannya ditaruh di kantong plastik, biasanya dikasih amplop mah dikasih. Itu ikhtiar ente di situ. Iya, silakan. Walaupun itu jangan dijadikan tujuan yang utama, karena dosa. Orang yang dia ceramah, orang yang dia mimpin tahlil, tapi dia ngarepin amplop, dosa. Dan yang paling dosa orang yang ngundang nggak ngasih amplop, lebih dosa lagi dia, gitu. Iya. Memang guru kami itu jamaah sering ngomong supaya jangan ngajar atau berdakwah itu menjadi kehidupan. Karena kalau dakwah itu, ngajar itu jadi kehidupan bapak-bapak, nanti kalau dikasihnya kurang ngedumel gitu. Terus kalau begitu bagaimana? Kalau begitu silahkan jadi pegawai, silahkan kerja, silahkan dagang, silahkan usaha, sehingga diundang tidak diundang, dikasih hadiah tidak dikasih hadiah, nggak peduli buat dia. Pak, saya dari 2012 ngajar di sini. Hatta hari ini saya dikasih amplop sama jamaah assalam
Kagak tahu Pak isinya berapa. Nggak tahu. Asli benar. Karena semuanya saya masukin ke kotak. Nah ini anak-anak saya mau pulang pesantren, saya suruh buka tuh kotaknya. Saya nggak mau tahu. Nggak tahu jadinya, nggak ngerti. Tapi kalau gaji, saya harus tahu berapa gaji saya. Itu. Kenapa? Kalau yang ini urusan agama. Kalau gaji itu emang hak saya. Kalau pensiun itu hak saya. Gitu jemaah. Itu hak saya. Harus dilihat. Jangan sampai kurang. Jadi lempengan mana yang dia itu urusan agama, lempengan mana yang dia itu memang urusannya urusan hak dan kewajiban. Silahkan jemaah. Udah begitu. Jadi enak, kita kerja tuh enak, kita dakwah juga enak, kita ngajar juga enak ya, nggak ada urusan. Nah, sholat istisqa itu sholat minta agar Allah turunin hujan, jangan sampai hujan nggak turun. Berikutnya, lafadz niat sembahyang isyraq. Usolli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sholat sunat isyraq ini sekarang alhamdulillah disiarkan. Jadi banyak yang tadinya nggak tahu sholat isyraq, banyak yang sholat isyraq. Di sini juga ada biasanya kantar ya. Ada antar sholat sunnah isyraq. Berikutnya jamaah, lafadz niat sembahyang sunnah tahajud. Usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini sepaling rendahnya jamaah, sholat tahajud. Ntar boleh Bapak tambahin 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Maksimal mah 8 rakaat. Berarti kalau 8 rakaat berapa kali salam? 4 kali salam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh nggak sholat tahajud itu baca surahnya itu lagi 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua? Boleh. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Udah selesai, rakaat berikutnya kulhu lagi, berikutnya kul a'udzu birabbin nas. Rakaat ketiga begitu lagi, kulhu dengan kul a'udzu birabbin nas. Ntar tahajud yang 4 rakaat yang terakhir sama juga bacanya kulhu sama kul a'udzu birabbin. Kata malaikat yang keempat gua nggak nyatet, gua udah tahu ini mah gitu. Kulhu annas gitu. Udah sebelum dia jalan, sebelum dia kerja udah catat aja udah gitu. Boleh, nggak apa-apa Pak, boleh, silakan. Pelan-pelan Bapak-bapak. Tahajud itu jamaah maqamam mahmuda, tempat terpuji itu, ntar lokasi itu kita. Kalau kita rajin tahajud. Sampai di sini Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kita lanjut. Adapun ayatnya pada rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Nah, ini standar juga kan? Qul ya sama qul hu. Standar. Kalau kata penceramah 2 qul yang menjadi langganan jamaah. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad.
Itu udah ayat kita itu. Familiar. Di rumah juga begitu. Kalau di rumah itu udah pasti baca kuliah kulhu. Nggak apa-apa, yang penting lancar Pak. Syukur-syukur fasih. Sehingga nanti kalau Bapak selesai haji, Bapak jadi nggak kebingungan. Karena biasanya orang pulang haji jamaah ada dua yang paling berat. Pertama suruh ngimamin, yang kedua suruh baca doa. Berat itu jamaah. Orang pulang haji tuh baca doa, pulang haji baca doa. Ntar ada acara, oh Pak Bu Haji sini baru itu mau baca doa gitu. Ya Allah. Sholat juga begitu, ngimamin. Berat Pak pulang haji. Cuman saya jamaah 650 orang jamaah, itu laki-lakinya ada 300-an jamaah. Itu saya jamin Pak, pulang haji tes pasti dia bisa jadi imam johor sama asar. Iya johor sama asar. Kalau maghrib, isya, subuh, mendingan ngumpet aja dah. Apalagi subuh kagak ada imam, mendingan pulang aja, mendingan pulang. Nggak usah nekat. Ntar ente pasti didorong. Karena orang taunya ente pulang haji, pakai songkok haji, pakai sorban, pasti didorong habis-habisan. Mendingan udah nyerah aja, pulang. Kata istrinya, kenapa pulang? Itu, ini celana kotor. Sarung kotor. Bilang aja takut. Kita lanjut. Lafadz niat sembahyang witir 2 rakaat. Usolli sunnatan minal witri rakaataini lillahi ta'ala. Lihat Pak, kalimatnya. Usolli sunnatan minal witri. Aku niat sholat sunnah sebagian dari witir 2 rakaat. Kenapa kok bukan usolli sunnatan witri rakaata ini? Karena jamaah sholat witir itu, witir aja artinya ganjil bapak-bapak. Berarti kan 1, 3 gitu Pak. Lah ini yang jadi masalah 2. Kalau 2 berarti supaya ente tidak melaksanakan genap, maka kalimatnya usolli sunnatan minal witri. Ini saya mah aku niat sholat sunnah dari sholat witir 2 rakaat. Ntar kan setelah itu baru 1 rakaat kan. Itu kan witir macam-macam itu. Ada yang witirnya 2-1, ada yang langsung 3. Silakan aja. Mau yang mana? Cuman kalau yang 2-1 itu niatnya itu usolli sunnatan minal witri. Ya. Lafadz niat sembahyang witir 1 rakaat. Yang 1 nih, usolli sunnatal witri. Nah kalau yang 1 rakaat, karena emang udah ganjil kan. Rakaatan lillahi ta'ala. Ada lagi orang yang begini, innallaha witrun yuhibbul witro gitu. Allah itu ganjil 1, maka Allah senang yang ganjil. Akhirnya jamaah salamnya sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Ya karena salamnya lemah, otomatis jawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kan ibu-ibu pasti coba digituin. Bu, gitu. Ayo kalau bapak-bapak, Pak, diam aja. Bapak-bapak mah udah kayak robot dia. Bu, saya doain orang yang jawab salam saya panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Yang kagak jawab saya salam, saya doain lakinya kawin lagi. Gitu kan gitu. Itu standar apa tuh Pak? Standar. Kita salam lagi ya Bu ya. Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salam ketakutan. Jadi jamaah ini. Baru dikeluarin tuh ayat hadis tadi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, senang yang ganjil-ganjil sekali lagi ya gitu. Padahal Pak, salam itu nggak perlu diulang-ulang Pak. Salam itu cukup sekali aja. Mau yang jawabnya banyak kek, mau yang jawabnya sedikit kek, semuanya ngejawabnya, enggak semuanya nggak apa-apa, karena menjawab salam ke jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Karod ditaslimi min jamaah, seperti membalas salam dari jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu 1 lawan 1 fardu ain. Saya salam kepada Pak Ustadz Ridwan, Assalamualaikum, wajib tuh beliau jawab Waalaikumsalam itu. Tapi kalau ke jamaah nggak wajib Pak, itu fardu kifayah gitu, bukan fardu ain. Adapun ayatnya rakaat pertama sesudah Fatihah Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhirnya. Dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirnya. Dan rakaat ketiga sesudah Fatihah ayatnya Qul huwallahu ahad hingga akhirnya sekali, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya sekali-sekali. Lafadz niat sembahyang zuhur qashar jama' takdim wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak, saya izin ya untuk hari ini saya belum bisa sholat ya isya di sini karena saya masih mau ngejar untuk ceramah pernikahan. Jadwalnya jam 8:30 saya ceramah. Kemudian untuk bulan depan rasanya itu saya minta izin supaya saya ada di minggu yang pertama. Karena tanggal 16 Julinya saya mau berangkat umroh, bapak-bapak. Ya Allah lagi kasih kita gampang jamaah. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.